Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kusuma Dewi dari Program Studi Ilmu Keperawatan FKKMK UGM 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan speech yang mengangkat tema kesetaraan gender di jurusan keperawatan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mendeskripsikan mengenai pribadi saya. Saya merupakan pribadi yang ingin terus belajar dan berkembang. Namun, untuk sampai pada titik saat ini, tentu saja banyak kegagalan yang saya alami. Kegagalan tersebut tidaklah menjadikan saya patah semangat. Saya percaya pada pepatah yang mengatakan bahwa jadilah besi baja, yang semakin ia ditempa maka ia akan menjadi semakin kuat. Maka dari itu saya percaya bahwa kegagalan yang saya alami akan berbuah manis untuk di masa yang akan datang. Oke, lanjut. Motivasi saya mengikuti Mas Mbak PSIK 2020 ini adalah tentu saja untuk menambah relasi, menambah pengalaman, dan juga semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Lanjut, mengenai kesetaraan gender di jurusan keperawatan. Jadi sebenarnya gender atau jenis kelamin ini sama atau enggak gitu kan. Nah, berdasarkan skripsi yang saya baca, yakni yang berjudul Relasi Gender dalam Tugas-tugas Keperawatan di Rumah Sakit Puri Huzada, Sleman, Yogyakarta, yang ditulis oleh Nika Rika Rusnawati di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa pengertian jenis kelamin itu adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yang melekat pada jenis kelamin tertentu secara permanen dan tidak dapat dirubah, dan merupakan suatu ketentuan biologis atau sering dikatakan juga sebagai kodrat. Nah, sedangkan dari konsep gender ini sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu, satu tempat dan tempat yang lainnya, dan berbeda dari satu kelas dan kelas yang lainnya. Itu adalah merupakan suatu pengertian dari gender. Jadi gender ini sifatnya dia lebih fleksibel dibandingkan dengan jenis kelamin ya. Nah, lalu apa ini hubungannya kesetaraan gender di jurusan keperawatan? Pasti teman-teman pernah memperhatikan ya, kalau misalkan di jurusan-jurusan kesehatan khususnya di keperawatan gitu ya di Indonesia, itu sering diminati oleh laki-laki atau perempuan. Nah, pasti banyak yang menjawab perempuan ya. Jadi kayak seperti rasionya itu lebih banyak perempuan gitu. Mengapa hal ini bisa terjadi gitu kan? Ternyata ini merupakan stereotip dari masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan perawat ini lebih cocok dilakukan oleh seorang perempuan. Mengapa bisa berdemikian gitu? Karena perempuan ini lebih fleksibel dalam melakukan perawatan pasien tanpa dihalangi oleh batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya perawat laki-laki ini ada beberapa batasan yang tidak bisa dia lakukan gitu, seperti perawat laki-laki ini biasanya melayani pasien laki-laki, namun kalau perawat perempuan itu bisa melayani pasien laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa pasien perempuan yang merasakan tidak nyaman apabila yang melayani adalah perawat laki-laki. Seperti itu. Tidak hanya itu, masyarakat juga beranggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan perawat itu merupakan pekerjaan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh perempuan, seperti memandikan, kemudian membantu dalam melakukan aktivitas seperti itu. Jadi merupakan aktivitas-aktivitas yang selazimnya dilakukan oleh perempuan. Namun hal ini tentu saja harusnya tidak membatasi untuk laki-laki dapat bekerja atau studi di jurusan keperawatan, karena kenyataannya banyak hal yang bisa dilakukan oleh perawat laki-laki, seperti di unit gawat darurat misalnya, itu akan lebih banyak dibutuhkan tenaga seorang perawat laki-laki karena dibutuhkan tenaga dan kecepatan juga yang itu dimiliki oleh laki-laki gitu. Terus juga ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh perawat laki-laki. Jadi seharusnya masyarakat ini menghilangkan stereotip mengenai pekerjaan perawat lebih cocok dilakukan oleh perempuan, karena laki-laki pun bisa melakukannya seperti itu.
Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Ikan hiu makan tomat, berang-berang bawa tongkat. Mas Mbak Pesika nggak ada obat, pilih kami, valid no debat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.